Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gersang bumi dikala tanpa hujan, pula gersang di hati tanpa adanya iman. Gersang akal dikala tanpa ilmu, pula gersang di jiwa tanpa adanya amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat sore. Sekarang lagi puasa kan? Mudah-mudahan puasanya bisa sampai nanti maghrib. Perkenalkan, ini Ananda Fatih. Nama lengkapnya siapa, Fatih? Ahmad Fatih Ma'rufa. Ahmad Fatih Ma'rufa. Fatih sekarang umur berapa tahun? 8 tahun. Sudah tak? Ya. Apakah sudah ada yang bolong? Belum ya. Nah, jadi alhamdulillah Fatih sampai dengan hari ini puasanya penuh. Yang ini namanya Ajwa. Nama lengkapnya siapa? Ajwa Farhana Ma'rufa. Ajwa Farhana Ma'rufa. Ini Ajwa umurnya berapa? 6. Sekarang sudah puasa apa belum? Sudah Puasanya puasa penuh atau puasa setengah hari? setengah hari. Iya, Ajwa sekarang masih latihan berpuasa, puasanya setengah hari. Teman-teman, Mas Fatih punya karya loh. Ada 3 buku karyanya Fatih. Coba Mas Fatih perkenalkan bukunya, yang pertama, kedua, dan ketiga sama teman-teman di sana itu. Dilihat itu teman-teman di sana ya, dilihat ya. Coba teman-teman bilang. Teman-teman, ini buku pertamanya Fatih. Apa judulnya? Dibaca? Cinta Seru Fatih. Iya. Kenalkan yang kedua, mana bukunya? Bilang sama teman-temannya. Teman-teman, ini buku Fatih yang kedua Ditulis sama siapa? ditulis sama Fatih dan Ajwa. Iya. Judulnya apa judulnya? Bahagiaku. Bahagia dulu. Berikutnya yang ketiga, dikenalkan bukunya. Teman-teman, ini buku ketigaku. Aku bahagia dan corona. Aku Bahagia dan Corona. Itu bukunya ada 3 ya untuk Mas Fatih. Adik Ajwa sekarang bukunya ada 2 juga. Yang pertama ditulis dengan Mas Fatih ya. Nah, yang kedua ditulis sendiri oleh adik Ajwa. Coba dikenalkan adik Ajwa. Ya, coba bilang sama sana teman-temannya. Ini buku pertamaku. Ya, judulnya apa? Aku bahagia di rumah. Aku bahagia di rumah. Baik, teman-teman sekalian, Abi pada hari ini akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu sahabat Rasulullah. Siapa namanya? Umar. Ya, Umar bin Al-Khattab atau biasa disebut Umar bin Khattab. Ya. Kalau kemarin kita cerita tentang masa kecilnya Umar, sekarang kita akan lanjutkan ceritanya dengan Umar sudah dewasa. Pada saat Umar sudah dewasa, dulu kan masih zaman jahiliyah. Umar ini memusuhi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh Umar. Bahkan Nabi Muhammad itu mau dibunuh sama Umar. Ya. Memang Umar orang kafir, orang jahiliyah, tidak senang dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dimusuhi dan mau dibunuh. Nah, kita lanjutkan. Judulnya hari ini apa judulnya? Hidayah menyapa Umar bin Khattab. Kita baca ya. Coba kita baca sini. Kaum muslimin yang mengalami penyiksaan tetap memeluk Islam. Waktu itu kaum muslimin, orang-orang Islam itu pertama-tamanya dengan Nabi Muhammad itu masih sedikit, sehingga disiksa oleh orang-orang kafir. Ya kan? Kasihan kan dulu kan? Kalau sekarang kita menjadi umat muslim, agamanya Islam, kita tidak ada yang menyiksa. Zaman dulu disiksa waktu masih sedikit. Nah, hati kecil Umar jadi bergetar, dadanya terasa sesak, apalagi saat melihat mereka meninggalkan Mekah menuju Habasyah. Suatu hari, orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Jadi orang kafir yang memusuhi Rasulullah, Nabi Muhammad itu berkumpul. Mereka berencana membunuh Nabi. Jadi Nabi mau dibunuh sama orang kafir. Nabi Muhammad mau dibunuh. Nah, siapa yang diberi tugas untuk membunuh Nabi Muhammad? Yang diberi tugas untuk membunuh Nabi Muhammad adalah Umar bin
Khattab. Ya. Umar pun bergegas mencari Rasulullah dan para sahabat. Di tengah jalan, ketika Umar sudah lari, kan Umar badannya kan gagah, ditakuti sama orang dia, ya. Umar bertemu dengan Rasulullah. Di tengah jalan Umar bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan sahabat Rasulullah ya, yang bernama Nu'aim. Alangkah kagetnya Nu'aim begitu mengetahui tujuan Umar membunuh Nabi. Nah, kemudian Nu'aim itu berkata sama Umar, berkatanya begini. Coba dilihat nih, sambil dibaca ya. Perjalanan yang paling jelek adalah perjalananmu wahai Umar. Demi Allah, nafsumu telah mengelabui dirimu. Engkau terlalu bersikap berlebihan. Itu nasihat Nu'aim kepada Umar. Ya, Umar itu mau membunuh Nabi, sama Nu'aim dikasih nasihat. Jangan seperti itu, ya. Mereka terus berbicara hingga suara mereka makin meninggi. Nu'aim melihat emosi Umar sulit untuk dipadamkan. Umar sudah menggebu-gebu mau membunuh Rasulullah, emosinya sangat tinggi, niatnya pun juga tidak bisa dicegah. Akhirnya Nu'aim memberitahu kepada Umar bahwa saudara Umar ternyata sudah masuk Islam. Kok kamu mau bunuh Rasulullah, Nabi, padahal saudaramu sudah masuk Islam, ya. Nah, kemudian Umar bertanya, siapa yang saudaraku yang masuk Islam? Dijawab oleh Nu'aim, iparmu masuk Islam, anak pamanmu juga masuk Islam, dan adikmu yang namanya Fatimah itu juga masuk Islam. Mendengar perkataan Nu'aim, Umar berbalik arah, tidak lagi mencari Rasulullah, tidak lagi mencari Nabi, tetapi dia marah kepada saudara-saudaranya yang sudah masuk Islam. Akhirnya dia pulang mencari adiknya yang namanya Fatimah. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, Fatimah dan suaminya kaget mendengar suara Umar. Karena Umar tiba sampai di rumah Fatimah, menggedok pintu, dok 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 dok. Wahai Fatimah, bukakan pintu. Kira begitu kan? Nah, Fatimah dan suaminya kaget mendengar suara Umar. Keduanya berusaha menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran yang sedang dibaca mereka pada saat itu. Adiknya Umar, Khattab, namanya Fatimah, dengan suaminya itu lagi baca Al-Quran. Begitu Umar datang untuk pintu, langsung Al-Qurannya ditutup, takut ketahuan sama Umar, ya. Gitu. Nah, Umar memasuki rumah adiknya, ia menatap adik dan iparnya lekat-lekat. Kemudian Umar begini, bisikan dan suara pelan apa yang aku dengar dari kamu tadi? Rupanya tadi dengar itu Umar, ya. Setelah waktu di luar sudah dengar ada suara pelan yang dilantungkan oleh adiknya sama iparnya itu. Kemudian dijawab sama Fatimah adiknya, itu hanya cerita kami berdua. Bilang Umar, mungkin kamu berdua telah berpihak pada Muhammad. Diselidiki. Kemudian Fatimah dan suaminya berpandangan, keduanya mencoba mengelak, tetapi Umar memaksa. Terjadilah pertengkaran hebat. Akhirnya Fatimah dan suaminya mengaku bahwa dia sudah masuk Islam, mengaku kepada Umar. Nah, Umar kemudian terdiam, kemudian meminta kepada adiknya Fatimah, mana itu lembaran Al-Quran mana? Sama Fatimah tidak diperbolehkan. Oh, tidak boleh. Nah, akhirnya Umar memaksa coba Al-Qurannya mau diminta. Kemudian Fatimah mengatakan boleh. Kemudian Fatimah bilang sama Umar, oke, boleh Kak Umar, kamu bawa Al-Quran ini, tetapi syaratnya kamu harus bersuci dulu, berwudu dulu. Nah, setelah itu Umar mau, dan Umar tertegun ketika dibacakan surat At-Toha, ya, ayat 1-8 dan ayat 14-16. Kemudian Umar berkata, yang mengatakan ini pastilah Tuhan yang tidak ada Tuhan lain yang disembah bersamanya. Tunjukkan kepadaku tempat Muhammad. Akhirnya adiknya namanya Fatimah itu senang Umar masuk, dapat hidayah dan mau masuk Islam gara-gara dibacakan Al-Quran oleh adiknya. Demikian cerita tentang Umar waktu mau masuk Islam. Nanti akan kita lanjutkan lagi cerita Umar berikutnya, ya.
pada saat mau menjadi khalifah, pada saat bersama Rasulullah, bagaimana kehebatan Umar bin Khattab. Sekian dulu teman-teman, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan Bunda Intan. Kali ini Bunda Intan tidak sendiri. Bunda ditemani oleh... Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan, namaku Faki. Waalaikumsalam Faki. Teman-teman, hari ini aku bersama adikku loh. Teman-teman tahu kan? Siapa? Sebentar ya Bunda, aku panggilin dulu. Baiklah. Adik. Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan, namaku Fani. Waalaikumsalam Fani. Wah, teman-teman, siapa yang mau menyaksikan cerita hari ini bersama Mas Faki dan adik Fani? Tapi sebelumnya kita mau tepuk dulu. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Anak solih solihah, duduknya yang rapi. Duduk rapi atau belum? Jika sudah duduk rapi, kita mulai ceritanya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Aku anak Islam, Umi Abi Islam, temanku juga Islam, bundaku juga Islam. Aku pandai mengaji, sholat juga bisa. Di TK Islam kreatif, salsabila bontang. Di mana? Di TK Islam kreatif, salsabila bontang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bunda, bagaimana ini? Pensil warna emasku patah. Ya Allah, nanti Mas pasti marah sama aku. Adik, ayo main. Adik kenapa? Mas, maafin aku ya. Aku tadi patahin pensil warnanya emas. Oh, tidak apa-apa. Mas gak marah kan? Enggak, Mas tambah senang karena adik mau berkata jujur. Nanti pensil warnanya kan bisa diraut lagi. Terima kasih Mas, adik sayang sama Mas. Iya, Mas juga sayang sama adik.
Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu, janganlah kau bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Iya Mas. Iya kan Bunda? Kalau jujur pasti disayang Allah. Iya, apalagi di bulan puasa ini, bulan Ramadan, bulan di mana semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asyik, aku dapat pahala yang banyak. Iya Dik, makanya kita harus berkata jujur. Ya kan teman-teman? Teman-teman di rumah pasti selalu berkata jujur supaya dicintai Allah dan mendapat banyak pahala. Teman-teman, itulah tadi cerita kami. Dan tidak lupa untuk selalu mengingatkan bahwa kalau keluar rumah harus memakai masker ya teman-teman. Ya, dan jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir ya teman-teman. Iya, dan menjaga jarak serta selalu berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita. Ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan suci Ramadan di hati. Dadah teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, betapa senangnya aku bertemu denganmu. Senyum manisku menyambutmu. Bukan hanya aku dan keluargaku, namun seluruh umat Islam sedunia gembira menyambut kedatanganmu. Ramadan, bulan penuh rahmat dan ampunan. Bulan diturunkannya Al-Quran dan Lailatul Qadar. Terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka. Pahala berlipat ganda, dan Allah kabulkan doa-doa hambanya. Ramadan, kau ibarat matahari di antara bintang-bintang. Kau bagaikan Nabi Yusuf alaihi salam di antara saudara-saudaranya. Kau teristimewa dibanding bulan hijriyah lainnya. Ya Allah, ridhoilah kami di bulan Ramadan ini. Ramadan berkah, Ramadan karim. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ma qari'ah wa ma adraka ma qari'ah. Yauma yakunun nasu sukal falasil mabsus wa takunul jibalu kal ihril manfus fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bunga mawar merah merekah. Tumbuh di dekat kolam ikan. Ramadan ini bulan penuh berkah. Yuk kita saling mengingatkan.
Kami dari TK Islam Kreatif Salsabila Bontang mengucapkan marhaban ya Ramadan, Ramadan berkah, Ramadan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.